Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam tausiah pamong untuk ketiga kalinya. Mohon maaf Umi belum bisa bertatap muka secara langsung agar anak-anakku semua juga bisa mendengarkan lebih santai sambil menyimak, begitu ya nak ya. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bertemu lagi dalam acara tausiah pamong ya. Untuk ketiga kalinya ini Umi belum bisa bertatap muka, jadi Umi mohon maaf. Umi berharap anak-anakku semua tetap bisa mengikuti ataupun menyimak dengan baik. Pada kesempatan ini Umi akan menyampaikan tadkirah kisah dari seorang Luqman Al-Hakim yang namanya disebutkan dalam Al-Quran ya nak ya. Seperti yang sudah kita tahu dalam surah Luqman ya, ayat 12-19 itu sangat terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Nanti bisa anak-anakku semua dibuka lagi Quran surat Luqman ayat 12-19. Begitu istimewanya ya nama seorang Luqman Al-Hakim ini, hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai, sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman, orang-orang berkata, "Lihat itu, orang tua yang tidak punya rasa belas kasihan ataupun kasih sayang terhadap anaknya, karena anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengar bisik-bisik orang-orang yang ada di sekitar pasar, maka Luqman pun turun dan himar atau keledai itu dinaiki oleh anaknya. Setelah berjalan, ada lagi orang di pasar itu yang melihat, maka berkata pula, "Lihat, itu orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya menaiki himar. Wah, sungguh kurang ajar sekali ya anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu pun, akhirnya Luqman ikut naik ke punggung himar atau keledai bersama anaknya. Kemudian ada orang yang melihat, "Lihat itu," mereka berkomentar, "lihat itu, anak menaiki seekor himar bersama orang tuanya. Bukankah itu menyiksa himar?" Setelah mendengarkan percakapan orang tersebut, Luqman dan anaknya akhirnya turun dari himar atau keledai. Kemudian dia berjalan sambil menunggu keledainya bersama anaknya. Kemudian ada yang melihat lagi, kemudian ada orang yang melihat lagi.
dua orang berjalan kaki dan himarnya tidak dikendarai. Apakah itu bukanlah hal yang bodoh? Nah, dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, "Wahai anakku, sungguh tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya." Jadi, apapun yang kita lakukan kadang menimbulkan komentar orang. Kita berbuat baik pun akan dikomentari, apalagi berbuat buruk. Maka bagaimana caranya kita tetap istiqomah atau konsisten berbuat baik? Biarkan orang berkomentar. Kita harus punya ketetapan hati bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Nah, kita bisa melihat lagi pelajaran tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 18. Nasihat yang pertama yang bisa kita jadikan pelajaran yaitu Quran surat Luqman ayat 12. Di situ dikatakan bahwasanya bersyukurlah kepada Allah, karena barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi apa yang kita alami ataupun apa yang kita rasakan ataupun apapun yang kita dapatkan haruslah kita syukuri. Bagaimana kita bersyukur? Satu, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, yaitu mengelola diri kita untuk selalu menjadi lebih baik. Jika hari ini misalnya sholatnya masih terlambat, ya besok berarti diperbaiki, sholatnya lebih tepat waktu. Ini kan bagian dari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesehatan. Nasihat yang kedua yaitu ayat 13 ya nak ya. Nanti anak-anakku juga bisa sambil membaca sekaligus mengingat kembali begitu. Ayat ke-13 ini adalah bahwasanya janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kenapa disebut kezaliman yang besar? Karena mempersekutukan Allah itu adalah termasuk dosa yang tidak terampuni. Nasihat yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua itu sudah mengandung dalam keadaan yang sangat-sangat lemah dan bertambah lemahnya. Jadi sudah lemah ditambah lagi lemahnya gitu. Kemudian menyusui, ya menyapih sampai umur 2 tahun nak. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, karena segala apa-apa yang kita lakukan terhadap orang tua itu juga kembalinya pada Allah. Sebagaimana yang sudah Umi sampaikan di tausiah yang sebelumnya, bahwasanya ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua itu juga merupakan hal yang tentu banyak hal ya yang bisa anak-anakku semua
lakukan untuk kebaikan orang tua kita. Paling mudah, 1. Mendoakan orang tua. 2. Membantu orang tua ketika berada di rumah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Apalagi nak? Ya, menjaga nama baik orang tua. Itu juga merupakan suatu kebaikan kepada orang tua. Nasihat yang keempat adalah jika ternyata orang tua itu menyekutukan Allah, memaksa kita juga untuk ikut menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh menaati. Nah, itu boleh kita tidak taat kepada orang tua saat orang tua itu memaksa menyekutukan Allah. Tetapi kita pun juga tetap diwajibkan untuk bergaul dengan baik kepada orang tua. Alhamdulillah ya nak ya, anak-anakku semua itu orang tuanya kan sudah sesuai dengan ajaran Allah. Jadi kita wajib menaati apa kata orang tua. Jika kita berbeda pendapat, ya kita bisa diskusi, bisa berkomunikasi begitu ya, menyampaikan pendapat kita kepada orang tua. Itu pun kita harus menyampaikan dengan sopan dan baik. Jangan sampai kita membentak orang tua. Nah, nasihat yang kelima yaitu bahwa berbuat baiklah, karena kebaikan sedikit apapun itu Allah Maha tahu. Nah, ketika kalian berbuat baik, Allah itu tahu. Sekecil apapun yang kalian lakukan, Allah Maha tahu, dan Allah akan membalas semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi dimanapun kita berada, lakukan yang baik, karena Allah Maha melihat. Tentu kadang kita mendapatkan godaan ya dari syaitan, maka sebelum melakukan aktivitas usahakan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Allah Maha tahu. Maka banyak-banyaklah berbuat baik, berlomba-lombalah menjadi baik. Baik, kita lanjutkan dalam nasihat yang ke-6. Nasihat yang ke-6 yaitu laksanakanlah sholat dan berbuatlah yang ma'ruf dan cegahlah orang yang mungkar. Lalu anak-anakku semua harus bersabar apapun kesulitan yang menimpa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sholat juga adalah hal yang utama. Selain sholat, kita juga harus melakukan perbuatan yang baik, lagi-lagi perbuatan yang baik. Kemudian mencegah orang-orang yang berbuat mungkar. Misalnya kita melihat sesuatu yang tidak pantas atau sesuatu yang tidak seharusnya, maka kita harus berani menegur teman kita ataupun menegur saudara kita ya. Nasihat yang selanjutnya yaitu tadi sudah 6 ya nak ya. Sekarang berarti nasihat ke-7. Nasihat ke-7 adalah janganlah kalian atau janganlah kamu sombong, bahkan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini kadang tipis ya nak ya. Kadang kita tidak merasa bahwa kita ini sedang sombong seperti itu. Nah, ini harus diingat ketika kita mendapatkan prestasi terbaik ataupun kita
berlebih secara materi, ya kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena Allah juga tidak suka. Nah, terakhir yaitu bersederhanakanlah kamu dalam berjalan. Lunakkanlah suaramu, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi anak-anakku semua, jaga bagaimana berpakaian, jangan terlalu glamor. Bagaimana bersuara, jangan terlalu tinggi. Terlebih ketika di asrama ya nak ya, sukanya teriak-teriak gitu. Boleh teriak, asalkan yang bisa mendengarkan adalah diri sendiri. Jadi dikurangi ya nak ya berteriak. Terus kalau bicara ya yang sopan, lemah lembut begitu ya, karena Allah tidak suka. Bahkan suara yang melengking, suara yang berteriak itu diibaratkan seperti suara keledai, yang itu sangat buruk. Itu saja dari Umi, singkat. Semoga anak-anakku semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Luqman ini. Sampai ketemu lagi pada Tausiah Pamong selanjutnya. Syukron ala ihtimamikunna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.